petasan nih. Nice. Kembang api es. Bakugo. Ini ya. Nggak tahu. Apa sih kalau kembang api? Cluenya movie-nya baru kemarin. Apa ya? Take it easy. Animenya action nggak? Ada. Nggak tahu. Karakter yang bawa petasan. Bakugo. Yang Akaza. Akaza. Wah, Akaza. Akaza tah. Akaza. Lihat emoticon ini, ini karakter Dari siapa? Akaza. Petasan nih. Add Astra. Thank you for Add Astra. Dan keberanian dan begitu menjalani padang pasir selama 2 hari. Akhirnya dia melihat jalan raya dan berhasil menumpang kendaraan. Beberapa hari kemudian dia tiba di kota dengan kondisi sangat memprihatinkan. Namun siapa sangka gadis kecil itu kelak dikenal dunia sebagai pejuang hak perempuan Afrika dan supermodel dunia, Waris Dirie. Di kota, Waris menemukan rumah neneknya. Setelah mendengar kisah pelariannya, sang nenek sangat terpukul. Namun ia juga sadar jika ayah Waris datang menjemput, ia tidak punya kuasa untuk menahannya. Demi menyelamatkan cucunya, nenek Waris menguruskan paspor ke Inggris dan mengirimkannya ke pamannya yang bekerja di kedutaan Somalia. Di sana, Waris bekerja sebagai pembantu rumah tangga selama 6 tahun. Hingga suatu hari, ia mengetahui dari televisi bahwa perang saudara terjadi di Somalia dan seluruh staf kedutaan harus dipulangkan. Tak ingin kembali ke tanah yang menjadi mimpi buruknya, Waris memilih kabur secara diam-diam. Tanpa tempat tinggal, ia hidup menggelandang. Saat lapar, ia mengais tempat sampah, meminum sisa air dari botol bekas, dan menyimpan roti untuk esok hari. Saat lelah, ia merindu di sudut tembok. Ganti sebagai rancang dan jalan sebagai alas. Hari, di toilet pusat perbelanjaan untuk makan. Seorang pegawai bernama Mary memang perginya dan mengira ia mencuri. Mary menuduhnya pergi. Namun entah mengapa, Waris merasa akrab dan terus mengikuti Mary. Dengan bahasa Inggris seadanya, ia mencoba mencegah Mary ketakutan dan kabur. Tapi akhirnya luluh dan mengizinkan Waris menginap satu malam. Keesokan paginya, Mary terkejut. Rumahnya bersih, rapi, dan secangkir teh hangat sudah disiapkan. Melihat keturunan Waris, Mary membantunya mendapatkan pekerjaan membersihkan restoran cepat saji. Disitulah hidup Waris berubah. Seorang pria melihat aura dan kecantikan alami Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? Waris mengalami sakit hebat dan dibawa ke rumah sakit. Di sana untuk luka-luka lama yang selama ini ia pendam. Saat berusia 3 tahun, Waris dipaksa menjalani sunat perempuan tanpa bius dengan pisau berkarat dan menjahit mengikat nafasnya. Go. I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Permintaan yang sama, ia pun berbicara di depan kamera, luka-luka dan aib masa lalunya demi menyelamatkan perempuan lain. Sejak saat itu, Waris tak pernah berhenti memperjuangkan hak perempuan. Ia akhirnya ditunjuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai duta anti sunat perempuan dan berkeliling dunia menyuarakan perubahan. Berkat perjuangan Cemani cari ya, bukan perempuan. Maafin Mimin ya guys yang nggak bisa move on dari episode ini. Pas Sonoko mulai jahilin Ran maksa foto bareng si Michi itu loh. Ran masih malu-malu malah didorong Sonoko. Untung aja babang si Michi gercep mengkutang. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? Sonoko bilang Ran malah makin manis kalau lagi marah-marah. Yang bikin Mimin tambah baper pas si Michi bilang kawan, ternyata Ran kalau dilihat dari dekat makin manis banget. Gimana nih menurut kalian? Maafin Mimin ya guys yang gak bisa move on dari episode ini. Pas Sonoko mulai jahilin Ran maksa foto bareng si Michi itu loh. Ran masih malu-malu malah didorong Sonoko. Untung aja babang si Michi gercep nangkep Ran. Foto hasil maksa banget dari Sonoko, tapi ditanya pemusik yang disukai, begini jawaban mengejutkan Fajar Sarkoi. Apa pemusik yang kamu suka siapa? Yang ada mempengaruhi? Salah satunya. Kalau nggak salah. Ditanya pemusik yang disukai,
Dua saudari itu secara tidak sengaja terikat dengan dua sistem berbeda. Yang satu bisa memperbesar benda hingga 100 kali lipat. Yang satunya lagi bisa memperkecil benda hingga 100. 男朋友讲立九川，不管随便说。什么？厉景川？那么神来气，太子爷怎么可能是你男朋友？叔叔了解自己的工具都已经准备好了。 Ini bagus untuk我就站住了。谁啊？他就是金圈的太子爷，厉景川。什么？你是厉景川？ Lihat ya adiknya mau kasih jebakan ke kakaknya, tapi kakaknya udah antisipasi. Nikah aja deh, siapa tahu hidup gue. Use the force authorized. Nikah, siapa tahu gue. Mati lagi yang sini. Nikah aja, mana tahu hidup berubah. Baik. Nikah aja deh, siapa tahu berubah. Nikah aja deh, mana tahu hidupku berubah. Oke, dulu. Gue gak ketawa ya. Sebelum menikah, 38 kilogram. Setelah menikah, mulai 80. Gimana kisah kau sampai tidak juga. Nikah dibayarin, mau buat dia, mobil dikasih. Selisihnya 2-3 miliar starting point-nya, Pak. Ini kan kita like bridge the gap, hasilnya ada gap, pola pikirnya ada gap. Jadi menurut gua agree yang lo ngomong tadi, persiapan menuju ke depan, ini otaknya dulu yang harus kita isi, Pak. Bahwa kita harus menerima, memang ada gap antara dua keluar. SBY bilang perang dunia ketiga mungkin terjadi. Korban bisa capai 5 miliar manusia. Ini menarik nih. Soalnya netizen langsung pada ngelawak. Tenang bisa sebumi sama kalian. Gampang. Bukan jadi beres rumah aja kali ya. Cuma di negara Wakanda perang dunia ketiga buat bercandaan. Nah, SBY itu adalah mantan presiden kita. Beliau tulis statement kayak gini nih. Beliau khawatir kalau perang dunia ketiga akan terjadi. Soalnya beliau ngikutin perkembangan dunia, perhatian geopolitik dan keamanan nasional. Beliau bilang banyak pemimpin kuat yang makin agresif. Negara-negara besar juga pada nyiapin senjata, hubungan antar negara juga lagi pada panas. Kalau sampai perang, korbannya bisa sampai 5 miliar manusia lebih. Beliau juga ngasih saran dan usulan buat PBB, gimana caranya biar nggak jadi perang. Pesannya bagus banget. Struktur dan penyampaian pesannya itu disusun dengan rapi dan sistematis. Jadi yang baca dapat insight baru. Dan kelihatan kalau sebelum sini banyak banget referensi dan pengalaman hidup sebagai presiden. Kamu boleh pause videonya buat baca tulisan-tulisan beliau. Jujur aja, saya seneng sama presiden yang suka nulis dan baca buku kayak Pak SBY ini. Sekarang pertanyaannya, kalau amit-amit perang dunia ketiga terjadi, kita kena hajar juga nggak? Soalnya kan kita nggak ikut-ikutan. Kita baca, 10 negara paling aman jika perang dunia ketiga pecah apa saja. Isinya ada Swiss, Selandia Baru, Islandia, dan juga ada Indonesia. Jadi kita salah satu negara yang aman kalau amit-amit perang dunia ketiga terjadi. Karena dari dulu Indonesia tidak memihak dalam konflik global, dan secara geografi juga kita lumayan jauh. This realm is... If you ever
Aura sangat konyol, EXO langsung luntur defensing terbaru. Fans dibuat ketawa karena baju princess pemberian fans. Yang dikenakan konyol malah melorot, menciptakan kontras kocak antara visual macho dan outfit imutnya. Aura sangat konyol, EXO langsung luntur defensing terbaru. Fans dibuat ketawa karena baju princess pemberian fans. Yang dikenakan konyol malah melorot, menciptakan kontras kocak antara visual macho dan outfit imutnya. Aura sangat konyol, EXO langsung luntur defensing terbaru. Fans dibuat ketawa karena baju princess pemberian